Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, sesi Senin 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Rice Cooker di PT Semoga Sukses dengan Software Flexim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Abraham Birisula dengan NPM 240 320 10271. Saya Devini Dimasakila dengan NPM 24032010215 pada slide pertama yaitu pendahuluan. PT Semoga Sukses merupakan perusahaan manufaktur elektronik rumah tangga yang bergerak dalam bidang produksi rice cooker dan berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 21 Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini memproduksi 5 varian rice cooker, yaitu yang pertama ada rice cooker standar, mini, magic jar, multifungsi, dan digital yang seluruhnya diproduksi dalam satu jalur perakitan yang sama dengan 11 aktivitas produksi secara berurutan. Perbedaan spesifikasi komponen pada setiap varian menciptakan variasi beban kerja pada masing-masing stasiun produksi yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas antar proses apabila tidak diidentifikasi sejak dini. Permasalahan-permasalahan tersebut, apabila dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, berpotensi menurunkan efisiensi dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan, sehingga diperlukan suatu metode analisis yang mampu menggambarkan dinamika sistem produksi secara akurat sebelum sistem tersebut benar-benar dioperasikan. Mengingat perusahaan ini masih berada pada tahap perancangan awal, simulasi diskrit dipilih sebagai pendekatan ilmiah yang tepat untuk memprediksi performa. Keputusan perbaikan dapat diambil secara tepat sasaran dan berbasis data tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Pendekatan simulasi diskrit tersebut terbukti mampu mempresentasikan kondisi sistem nyata ke dalam model komputasi secara efektif sehingga hasil analisisnya dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Flexim sebagai alat simulasi utama karena kemampuannya dalam menampilkan visualisasi sistem secara tiga dimensi sekaligus mendukung analisis performa sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan sistem produksi rice cooker PT Semoga Sukses melalui pendekatan simulasi diskrit berbasis Flexim sebelum implementasi nyata dilakukan, guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini membahas perancangan model simulasi sistem diskrit produksi rice cooker di PT Semoga Sukses dengan menggunakan perangkat lunak Flexim untuk menggambarkan alur proses produksi secara sistematis dan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hasil verifikasi dan validasi model simulasi yang dibangun guna memastikan bahwa model mampu mempresentasikan sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses secara akurat. Penelitian ini turut mengidentifikasi performa sistem, potensi bottleneck, idle time, antrian, serta efektivitas proses produksi rice cooker berdasarkan output simulasi Flexim sehingga dapat diketahui bagian proses produksi yang mengalami hambatan maupun waktu menganggur. Lalu tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk merancang model simulasi diskrit sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses dengan menggunakan perangkat lunak Flexim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap model simulasi yang dibangun agar mampu mempresentasikan kondisi sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses secara akurat.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kondisi performa sistem, potensi bottleneck, idle time, antrian, serta efektivitas proses produksi rice cooker berdasarkan hasil output simulasi FlexSim. Lalu manfaatnya sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Semoga Sukses berupa model simulasi diskrit berbasis FlexSim yang telah terverifikasi dan tervalidasi sebagai alat bantu evaluasi kinerja sistem produksi secara virtual, sekaligus memberikan informasi mengenai letak bottleneck, antrian, dan idle time yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perbaikan yang lebih terarah, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu simulasi sistem diskrit sebagai pendekatan ilmiah dalam perancangan dan optimasi sistem produksi manufaktur. Lalu asumsinya, simulasi sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses dijalankan dengan asumsi bahwa seluruh mesin dan peralatan produksi berada dalam kondisi baik tanpa mengalami kerusakan atau gangguan teknis. Seluruh operator bekerja secara optimal sesuai kapasitas dan kompetensinya tanpa adanya absensi maupun penurunan performa, serta waktu proses pada setiap aktivitas produksi mengikuti distribusi yang diperoleh dari hasil pengolahan data pengamatan waktu yang telah dikumpulkan. Selanjutnya terdapat desain perusahaan. Yang pertama, deskripsi perusahaan. PT Semoga Sukses merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai varian rice cooker seperti standar, mini, magic chair, multifungsi, dan digital. Seluruh produk diproduksi dalam satu jalur perakitan untuk menjaga efisiensi proses produksi. Kemudian ada visi perusahaan. Visi perusahaan Semoga Sukses adalah menjadi perusahaan manufaktur rice cooker yang menghasilkan produk berkualitas, inovatif, dan terpercaya serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, misi perusahaan adalah menghasilkan produk rice cooker yang berkualitas aman dan inovatif melalui proses produksi yang efektif dan efisien serta menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada logo perusahaan. Logo PT Semoga Sukses menggunakan simbol rice cooker sebagai representasi utama bidang usaha perusahaan yang bergerak dalam produksi elektronik rumah tangga. Warna merah pada logo melambangkan semangat energi dan keberanian perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif. Bentuk tulisan Semoga Sukses menunjukkan harapan perusahaan untuk terus berkembang, dipercaya konsumen, dan mencapai keberhasilan secara berkelanjutan. Kemudian terdapat desain sistem produksi. Model simulasi sistem produksi rice cooker menggunakan software FlexSim menggambarkan alur produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga proses pengemasan produk. Model ini menggunakan beberapa objek seperti source, queue, rak, prosesor, multiprosesor, operator, transporter, conveyor, dan sink untuk mempresentasikan aktivitas produksi. Perakitan bodi atau casing, pemasangan tutup dan engsel, instalasi kabel dan saklar, pemasangan indikator lampu, uji fungsi hingga inspeksi quality control. Model simulasi ini digunakan untuk menganalisis aliran produksi, mengidentifikasi bottleneck dan mengevaluasi efisiensi sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses. Selanjutnya terdapat data dan asumsi simulasi. PT Semoga Sukses merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi elektronik rumah tangga dengan fokus utama dengan pembuatan rice cooker. Perusahaan ini memproduksi berbagai varian rice cooker yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan spesifikasi dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun produk yang dihasilkan meliputi rice cooker standar, rice cooker mini, magic chair, rice cooker multifungsi, dan rice cooker digital. Dalam proses produksinya, seluruh varian rice cooker diproduksi melalui satu jalur perakitan yang terdiri dari beberapa tahapan proses produksi secara berurutan sehingga perusahaan perlu menjaga efisiensi dan keseimbangan proses produksi agar kinerja sistem dapat berjalan secara optimal. Hanya terdapat data untuk setiap aktivitasnya.
Sistem yang dikaji merupakan sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses dengan 5 varian produk yaitu rice cooker standar, mini, magic jar, multifungsi, dan rice cooker digital yang diproduksi dalam satu jalur perakitan. Proses produksi terdiri dari 11 aktivitas mulai dari pembentukan inner pot hingga pengemasan produk. Sistem produksi beroperasi pada pukul 7 pagi hingga 16.00 dengan 9 operator dan simulasi dijalankan selama 9 jam operasional dengan 10 replikasi. Kemudian terdapat tahapan penelitian. Selanjutnya kita akan melakukan running software menggunakan software FlexSim. Oke, jadi di sini untuk yang pertama, kita membuka software Flexim terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik New Model. Nah, di sini kita menggunakan second aja. Lalu di sini sesuaikan dengan waktu jam buka dari perusahaan kalian. Kita klik OK. Nah, setelah itu tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan menyusun toolbox yang digunakan. Pertama, kita menggunakan search. Search itu digunakan sebagai kedatangan bahan baku. Kita ganti namanya menjadi kedatangan bahan baku. Nah, setelah search, di sini kita menggunakan queue. Queue ini digunakan sebagai untuk penyimpanan sementara. Jadi setelah kedatangan bahan baku, lalu ke penyimpanan sementara. Kita ganti namanya. Kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita menggunakan queue lagi. Queue di sini digunakan untuk sebagai menuju proses penyortiran. Klik apply dan OK. Nah, tapi di sini kita menggunakan transportasi, yaitu kita pakai transporter. Nah, transporter di sini itu gunanya buat menyalurkan, jadi dari sini ke sini kita membutuhkan transporter. Jadi setelah itu kita menggunakan conveyor. Karena pada studi kasus PT perusahaan Semoga Sukses itu terdapat 5 varian. Di sini kita membutuhkan 5. Untuk standar, multifungsi, mini, lalu digital, dan magic jar. Jadi setelah terdapat 5 jalur, di sini kita menambahkan prosesor untuk setiap variannya.
pada setiap prosesor ini kita namai sebagai sortir, rice cooker, standar. Nah, begitu pun juga untuk varian-varian yang lainnya. Nah, setelah itu di sini kita menambahkan Q lagi sebagai tempat untuk bahannya setelah disortir. Di sini kita menamai bahan rice cooker standar. Begitupun juga yang lainnya. Kita kasih nama semua. Di sini kita akan menambahkan rak. Kita tambahkan rak satu-satu. Setelah menambahkan rak ini, kita juga menambahkan ini sebagai alat untuk yang merapikan. Sudah ditambahkan rak dan sudah ditambahkan alatnya. Lalu di sini kita menambahkan Q lagi. Q di sini untuk sebagai variannya. Di sini kita langsung kasih nama rice cooker standar, dan begitu juga yang lainnya. Di sini kita juga perlu menambahkan transporter sebagai alat untuk memindahkannya.
setelah itu di sini kita perlu menambahkan Q lagi untuk menuju ke proses pembuatannya. Kita ganti jadi persiapan proses. Nah, setelah itu di sini kita tinggal menyusun langkah-langkah prosesnya. Untuk yang pertama di sini kita menggunakan prosesor. Di proses pertama kita menggunakan prosesor. Nah, di proses pertama ini kita yaitu pembentukan inner pod. Setelah itu kita tambahkan Q sebagai menuju proses kedua. Nah, di sini kita menggunakan prosesor lagi. Di proses kedua ini kita yaitu coating anti lengket. Nah, tapi di sini kita membutuhkan robot sebagai alat pembantunya. Jadi kalau misalkan menggunakan prosesor, kita memerlukan robot. Setelah itu kita menggunakan Q lagi. Menuju proses 3. Setelah itu, di sini untuk proses ketiga, kita menggunakan combiner. Nah, combiner ini digunakan untuk proses yang berkaitan dengan perakitan. Nah, di sini kan kita proses ketiganya itu yaitu perakitan elemen panas. Jadi kita menggunakan combiner. Setelah itu kita menggunakan Q lagi. Jadi setiap kita menggunakan setiap proses itu selalu ada diikutin dengan Q. Pada proses kelima ini kita menggunakan combiner lagi. Karena di proses kelima kita yaitu perakitan bodi.
proses ketujuh ini kita menggunakan multiprosesor. Kenapa? Karena di multiprosesor ini dia bisa menggabungkan dua proses. Jadi dua proses itu akan dilakukan oleh satu operator. Di sini kita menggabungkan proses ke-7 dan ke-8. Instalasi. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik tambah di sini. Lalu proses kedua yaitu pemasangan indikator lampu. Oke. Setelah itu kita tambahkan Q lagi. Nah, pada proses 8 kita juga menggunakan multiprosesor. Sudah tersusun, di sini kita menambahkan lagi straight conveyor untuk menuju ke sink. Sink ini kita gunakan sebagai pengiriman. Oke. Nah, jadi pada PT Semoga Sukses ini kita menggunakan 9 operator. Jadi kita tinggal menambahkan 9 operator. Setelah seperti ini, sekarang saatnya kita untuk menyatu-nyatukan setiap elemen yang kita pakai. Nah, jadi di sini kita menyambungkannya menggunakan ini, connect object A dan connect center ports S. Jadi untuk yang A ini untuk mengonekkan objek ke objek. Nah, kalau misalkan yang ini itu untuk mesin ke objek. Jadi misalkan seperti yang A itu source ke Q. Nah, lalu yang untuk S yaitu Q ke transporter. Seperti itu. Sekarang kita akan menyatukan semuanya. Sebelum kita menyatukan, di sini kita perlu melihat terlebih dahulu di konveyornya ini apakah arahnya sudah sesuai jalur. Nah, ini kan kita belum sesuai jalur nih arahnya. Kita tinggal klik yang reserve direction. Nah, seperti ini. Ini juga. You have gone far.
selanjutnya kita akan menggabungkan yang S. Setelah semua tersambung di sini, kita ke conveyor. Di conveyor ini kita membutuhkan decision point agar nantinya dia akan langsung tersortir. Kita membutuhkan di sini. Di sini. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengatur. Di sini kita klik 2. Kita klik 2 kali, lalu kita klik tambah, on continue, send item by guess. Yang ini kita arahkan ke sini, lalu kita klik model find dp, lalu klik tambah, lalu kita arahkan lagi, lalu klik tambah, lalu kita arahkan ke yang sini, klik tambah, lalu ke yang sebelahnya. Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan ke source. Kita klik, lalu kita klik yang ini. Kita pilih yang ini, custom daily repeat, karena pada studi kasus PT Semoga Sukses itu dilakukan kedatangan bahan baku setiap jam. Setelah itu kita ke flow, lalu di flow ini kita pilih yang sort by guess, kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita ke tigers, kita ke on creation, lalu ke data, lalu yang set item type by percentage, lalu kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, dimana ini kita mengisi setiap persentase yang ada di studi kasus tadi. Kita ke tambah data, set label, dan kita ganti jadi product type. Lalu klik tambah, lalu visual, set color by guess. Nah, untuk ini bisa diganti sesuai kemauan kita. Nah, setelah itu kita klik apply. Oke. Lalu setelah itu kita ke Q. Di sini kita 100 aja. Ini kita ganti 10.
transport. Oke. Setelah itu kita ke transporter. Di sini kita ganti ke 5, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita ke queue bagian ini. Di sini kita hanya mencentang bagian yang use transport, begitupun juga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosesnya. Nah, di sini kita akan masukkan waktu menggunakan Expressfeed. Sini kita klik statistik, lalu klik Expressfeed. Nah, sebelum itu di sini kita sudah harus menyiapkan Excel. Excel ini digunakan untuk mempermudah kita memasukkan data waktu setiap prosesnya ke Expressfeed. Nah, di sini kita akan mengopi data waktu pengamatan pada proses pertama, yaitu pembentukan inner pod. Setelah itu kita ke Expressfeed. Kita klik new, lalu ini kita ganti pembentukan inner pod. Ini kita hapus aja, lalu klik OK. Lalu klik analyze. Di sini kita klik enter data, enter, apply, paste, klik OK, yes, klik done. Kita ke sini. Nah, di sini datanya sudah good, berarti kita bisa lanjut untuk mengcopy. Kita klik done. Setelah itu kita ke application. Setelah itu kita ke simulation representation, lalu ke flexsim, apply. Nah, ini kita copy. Oke. Setelah itu kita ke flexsim. Nah, di flexsim ini kita klik 2 kali. Lalu ini kita paste. Lalu stream kita ganti jadi get stream. Dalam kurung curan. Kita klik apply, lalu OK. Nah, untuk memasukkan data seperti tadi, kita ke Expressfeed, kita ke Excel, mengcopy data ke Expressfeed, lalu dimasukkan ke setiap prosesnya.
di sini, setelah udah dimasukin semua, di sini kita klik yang multiprosesor. Kita ke triggers, lalu klik. Setelah itu kita klik on process finish. Kita klik data, set label. Di sini kita ganti jadi check. Play dan oke. Begitu juga yang sebelah sini. Setelah itu kita di sini akan mengatur runtime-nya. Kita klik second, stop time. Lalu karena pada PT semoga sukses dimulai dari jam 7 hingga jam 16. Jadi 32 lalu kita klik date and time. Selanjutnya kita akan mengatur waktu istirahatnya. Pada PT semoga sukses, istirahat dilakukan pada pukul 12 sampai jam 1 siang. Kita klik. Lalu kita ke breakdowns. Add new table. Kita go. Lalu kita klik tanda plus, kita pilih source, transporter, processor, combiner. Lalu kita select, apply, dan oke. Apply dan oke. Setelah itu kita lanjut ke verifikasi, dimana kita ke debug, lalu sampai console. Setelah itu kita akan run. Oke, jadi setelah melihat hasil runningannya tadi, sekarang kita akan memunculkan outputnya. Kita klik dashboard, add dashboard, lalu kita pilih yang average WP, kita klik select object, kita pilih source, processor, combiner, multiprocessor, sync, lalu klik select. Setelah itu kita akan menghapus output yang tidak kita perlukan. Setelah dipilih, kita klik apply, lalu oke.
Setelah itu, untuk output yang kedua, kita pilih kita pilih step bar, kita select objek seperti tadi. I can't be your love, 'cause Di sini kita juga sama menghapus-hapus bagian yang tidak kita butuhkan. while the leaves withered away and grew again. You have gone far away. I'll be pushing up daisies and bring all the Nah, jadi untuk di sini kita menggunakan idle processing dan block. Yang lainnya tidak digunakan. Jadi kita exclude saja. pray for you all the time. If Lalu kita klik apply, lalu klik OK. by your side, I'll give you all my life, my Selanjutnya kita klik reset dan side. I'll be your seasons. Selanjutnya terdapat model konseptual. Proses produk rice cooker dimulai dari kedatangan bahan baku hingga proses pembentukan inner pot dan coating anti lengket. Selanjutnya dilakukan perakitan elemen pemanas, kemudian pemasangan termostat, serta perakitan bodi atau casing. Setelah itu, produk memasuki tahap pemasangan tutup dan engsel, instalasi kabel dan saklar, serta pemasangan indikator lampu. Pada tahap akhir dilakukan uji fungsi, inspeksi, quality control, dan pengemasan sebelum produk siap didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya terdapat model simulasi. Model simulasi software Flexim. Produksi rice cooker di PT Semoga Sukses dimulai dari proses kedatangan bahan baku yang kemudian dilanjutkan dengan proses sortir sesuai jenis produk, yaitu rice cooker standar, mini, magic jar, multifungsi, dan digital. Setelah proses sortir, bahan atau produk disimpan sementara pada rak sebelum memasuki tahapan produksi selanjutnya. Selanjutnya, produk melewati proses coating anti leket yang dibantu oleh operator dan robot untuk memindahkan material antar stasiun kerja hingga menuju proses pengiriman produk. Sistem produksi ini dirancang agar aliran material berjalan lebih teratur dan efisien sehingga dapat mengurangi hambatan produksi. Model simulasi yang dibangun menggunakan Flexim digunakan untuk menganalisis aliran produksi, antrean, utilisasi operator dan robot, serta mengidentifikasi potensi bottleneck dan idle time pada sistem produksi rice cooker di PT Semoga Sukses. Selanjutnya, terdapat verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa model simulasi produksi rice cooker pada software Flexim dapat berjalan dengan baik tanpa error maupun warning. Aliran flow item yang dimulai dari source menuju rak sebagai penyimpanan sementara, lalu diproses pada stasiun kerja menggunakan prosesor dan multiprosesor. Model simulasi juga menggunakan operator dan robot untuk membantu perpindahan material sehingga aliran produksi berjalan lebih teratur. Dengan demikian, model simulasi dinyatakan layak digunakan untuk analisis sistem produksi lebih lanjut. Kemudian validasi hasil generate
Gaussian menunjukkan bahwa beta distribution memiliki relatif skor tertinggi sebesar 97,58 sehingga menjadi distribusi yang paling sesuai untuk mempresentasikan data pengamatan. Distribusi lainnya yaitu Johnson SB Distribution memiliki nilai 92,74 dan Rayleigh Distribution sebesar 84,68. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beta distribution memperoleh kategori good dengan nilai error yang relatif kecil, sehingga layak digunakan dalam pemodelan simulasi sistem produksi rice cooker. Kemudian output simulasi, hasil output work in process menunjukkan adanya penumpukan pada beberapa proses produksi rice cooker. Nilai WIP terbesar terdapat pada persiapan proses sebesar 297,80 unit yang menunjukkan potensi bottleneck pada proses tersebut. Selain itu, penumpukan juga terjadi pada menuju proses 3, menuju proses 7, dan proses 8. Sementara itu, sebagian besar proses lain memiliki nilai WIP di bawah 1 unit sehingga aliran produksi berjalan cukup lancar. Secara keseluruhan, hasil output WIP membantu mengidentifikasi proses yang mengalami hambatan dan penumpukan dalam sistem produksi rice cooker. Selanjutnya, hasil state bar menunjukkan bahwa sebagian besar stasiun kerja pada sistem produksi rice cooker berada dalam kondisi aktif dan didominasi oleh aktivitas processing. Proses seperti pembentukan inner pot, coating anti lengket, perakitan bodi, instalasi elektrikal, dan quality control memiliki tingkat aktivitas sebesar 100%. Sementara itu, terdapat sebagian kecil waktu dalam kondisi waiting for transport yang menunjukkan adanya waktu tunggu perpindahan material antar proses. Beberapa jalur perpindahan dan bagian pengiriman menunjukkan nilai aktivitas 0% karena pada saat snapshot simulasi diambil tidak terdapat aktivitas yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, hasil state bar menunjukkan bahwa sistem produksi berjalan cukup aktif, meskipun masih terdapat potensi antrean pada perpindahan material. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan di mana berdasarkan Wishbone diagram, permasalahan utama pada sistem produksi rice cooker adalah bottleneck dan penumpukan WIP yang dipengaruhi oleh faktor measurement, materials, man, method, machine, dan environment. Permasalahan tersebut menyebabkan aliran produksi menjadi kurang lancar, meningkatnya waktu tunggu produk, serta menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kapasitas mesin, keterlambatan bahan baku, perbedaan kecepatan kerja operator, serta layout produksi yang kurang efisien menjadi penyebab utama terjadinya penumpukan produk pada beberapa proses produksi. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan monitoring produksi secara real time, perbaikan sistem pengadaan bahan baku, pembagian kerja operator yang lebih seimbang, penyederhanaan alur perpindahan material, penyesuaian kapasitas mesin, serta perbaikan layout produksi. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi sistem produksi secara berkala agar potensi bottleneck dapat diidentifikasi lebih cepat. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan penumpukan produk dan bottleneck dapat dikurangi sehingga produktivitas, efisiensi, dan kelancaran sistem produk rice cooker dapat meningkat secara optimal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, yaitu model simulasi sistem produksi rice cooker di PT semoga sukses berhasil dirancang menggunakan software Flexim untuk menggambarkan alur produksi dari bahan baku hingga pengawasan produk. Yang kedua, hasil verifikasi dan validasi menunjukkan model simulasi berjalan dengan baik tanpa error serta mampu mempresentasikan kondisi sistem nyata secara akurat dengan beta distribution sebagai distribusi terbaik. Yang ketiga, hasil simulasi menunjukkan adanya bottleneck dan penumpukan WIP pada beberapa proses, terutama pada persiapan proses, sehingga diperlukan perbaikan pada aliran material, kapasitas proses, dan pembagian kerja operator agar sistem produksi lebih efisien. Selanjutnya terdapat 3 saran, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan beberapa skenario perbaikan seperti penambahan operator, perubahan layout, dan penyesuaian kapasitas mesin untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi produksi. Saran kedua, penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah data pengamatan yang lebih banyak agar hasil simulasi lebih akurat dan lebih sesuai dengan kondisi nyata.
Saran yang terakhir, model simulasi selanjutnya disarankan mempertimbangkan faktor lain seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, dan variasi permintaan produk agar sistem yang dimodelkan lebih realistis. Sekian presentasi kam- dari kami kelompok 7. Maaf bila ada kurang maupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All we